Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alif Muhammad Aditya, dan pada diskusi kali ini kami membahas tentang smart garden, yaitu otomatisasi perawatan tanaman dengan IoT. Nah, presentasi ini untuk sebagai hasil proyek akhir mata kuliah Internet of Things yang berfokus pada rancang bangun prototipe smart garden yang tujuannya menciptakan otomatisasi perawatan tanaman menggunakan ESP32. Nah, untuk kelompok kami sendiri itu terdiri dari 5 orang, yaitu saya sendiri, Alif Muhammad Aditya, ada juga Ferdi Ardiansyah, Melisa Sahira, Sinta Bella, dan Miranda Dwi Wahyuni. Lalu kenapa kami memilih ini? Latar belakangnya yang pertama ada tantangan iklim global, yaitu karena sektor pertanian modern menghadapi pola cuaca tak menentu dan sulit prediksi akibat perubahan iklim yang mengancam produktivitas pertanian. Lalu ada keterbatasan pemantauan manual, yaitu waktu dan tenaga manusia yang terbatas sering menyebabkan kelalaian, seperti keterlambatan penyiraman atau kegagalan mendeteksi suhu ekstrim. Lalu untuk solusi pertanian presisi, yaitu penerapan IoT menjadi strategis untuk sistem pertanian presisi yang otonom, menghemat air dan energi, serta mengurangi resiko kesalahan manusia. Metode pemantauan manual itu kurang efisien karena memiliki resiko kesalahan manusia yang tinggi. Oleh karena itu, penerapan IoT ini menjadi solusi strategis untuk menciptakan sistem pertanian presisi yang mampu bekerja secara otonom dan menghemat penggunaan sumber daya, air, serta energi. Baiklah, perkenalkan saya Sinta Bella, di mana di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang tujuan dan solusi pada smart garden yang kami buat. Tujuan utama dari penelitian ini yaitu untuk merancang prototipe sistem smart garden yang mampu memantau kondisi lingkungan secara real time dan melakukan tindakan perawatan otomatis. Integrasi mikrokontroler ESP32-nya ini dengan berbagai sensor lingkungan untuk menggantikan peran manusia dalam pengambilan keputusan operasionalnya sehari-hari. Untuk perawatan otomatis 24/7, yaitu sistem ini kami rancang untuk mendeteksi kebutuhan air tanaman dan suhu lingkungan yang ekstrim, lalu mengaktifkan perangkat pendukung seperti pompa atau kipas angin tanpa intervensi manual, serta menjaga kesehatan tanaman 24 jam penuh. Nah, selanjutnya yaitu arsitektur sistem dan komponen utama. Pada sistem smart garden yang kami bangun ini terbagi menjadi 3 lapisan arsitektur utama. Yang pertama adalah lapisan persepsi, yaitu menggunakan sensor DHT22 untuk suhu dan kelembapan udara, serta potensiometernya sebagai simulasi sensor kelembapan tanah resistif. Lapisan selanjutnya ada lapisan pemrosesan, yang dimana ditenagai oleh ESP32 DevKit V1, sebuah mikrokontroler dual core yang andal untuk multitasking, serta memproses data dari sensor. Lapisan terakhir yaitu lapisan aktuasi, yaitu untuk mengirim sinyal kontrol ke LED merah, yaitu pompa air, LED kuning untuk kipas pendingin, dan layar LCD untuk visualisasi data. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan perancangan perangkat keras dan wiring yang menggunakan simulator Walkwi dengan konfigurasi pin yang efisien untuk menghindari konflik sinyal. Yang pertama, sensor kelembaban tanah yang dihubungkan ke pin JPI0 34 saluran ADC murni untuk akurasi sinyal analog. Yang kedua, sensor DHT22 yang menggunakan jalur komunikasi digital satu kabel pada JPI0 13. Lalu yang ketiga, aktuator atau pompa dan kipas yang dihubungkan ke JPI 02 dan JPI 05 dengan resistor pengaman. Dan yang keempat, layar LCD dengan modul 12C yang dihubungkan ke JPI 021 dan 22, lalu memungkinkan transfer data visual hanya dengan 2 kabel dan menyederhanakan rangkaian secara signifikan.
Kemudian algoritma logika kendali otomatis ini beroperasi menggunakan algoritma loop tertutup yang melakukan pengambilan sampel data setiap 500 milidetik. Logika pemrograman membagi keputusan menjadi dua kondisi yang utama. Yang pertama, pengambilan data berkelanjutan. Sistem ini secara terus-menerus mengambil sampel data dari sensor setiap 500 milidetik untuk memastikan respon cepat terhadap perubahan lingkungan. Yang kedua, deteksi tanah kering. Jika pembacaan sensor tanah di bawah ambang batas 2000, dalam kondisi kering, sistem ini mengirim sinyal digital untuk mengaktifkan relay pompa. Yang ketiga, deteksi suhu panas. Jika sensor suhu mendeteksi pada di atas 30 derajat Celcius, sistem secara otomatis menyalakan kipas pendingin. Lalu yang terakhir, pembaruan status real-time. Semua perubahan status diproses instan oleh ESP32 dan diperbaharui ke layar LCD, memberikan informasi tindakan yang sedang diambil mesin. Baik, saya akan menjelaskan hasil pengujian sistem irigasi otomatis. Berdasarkan hasil simulasi yang telah dilakukan, mekanisme irigasi otomatis berfungsi sesuai dengan spesifikasi rancangan. Yang pertama itu ada respon cepat. Ketika nilai resistasi pada potensiometer diturunkan untuk mensimulasikan kondisi tanah yang mengering, mikrokontroller segera merespon dalam waktu kurang dari 1 detik dengan menyalakan LED merah atau indikator pompa. Yang kedua yaitu ada visualisasi status. Bersamaan dengan itu, tampilan pada layar LCD berubah memberikan peringatan status siram, memastikan pengguna selalu terinformasi. Yang ketiga yaitu ada validasi akurasi. Hal ini membuktikan bahwa konversi data analog ke digital berjalan akurat dan sistem mampu mengambil tindakan korektif secara mandiri untuk mencegah tanaman mengalami dehidrasi. Selanjutnya yaitu hasil pengujian sistem pendinginan suhu. Penguji pada subsistem kontrol suhu juga menunjukkan hasil yang positif dan responsif, membuktikan efektivitas sistem dalam menjaga kondisi lingkungan yang optimal. Yang pertama itu deteksi suhu akurat. Saat slider simulasi pada sensor DHT22 digeser melewati angka 30 derajat Celcius, sistem berhasil mendeteksi anomali suhu panas. Yang kedua yaitu ada intervensi pendinginan instan. LED kuning yang merepresentasikan kipas angin langsung menyala aktif, melakukan intervensi pendinginan tanpa penundaan yang berarti. Yang ketiga yaitu ada stabilitas pembacaan sensor. Stabilitas pembacaan sensor digital DHT22 terverifikasi baik. Data suhu pada layar LCD sinkron dengan kondisi input yang diberikan, memberikan transparansi data yang jelas. Perkenalkan, nama saya Ferdi Ardiansa, NPM 203510353. Saya akan membacakan presentasi hasil diskusi yaitu manfaat implementasi bagi pengguna. Implementasi sistem Smart Garden ini memberikan manfaat nyata yang signifikan bagi pemilik tanaman, meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan ketenangan pikiran. Efisiensi penggunaan air. Penyiraman hanya dilakukan saat tanah benar-benar kering, mencegah pemborosan air dan resiko pembusukan akar akibat penyiraman berubah atau berlebih. Yang kedua, kesehatan tanaman optimal. Perawatan yang presisi dan otomatis menjaga tanaman tetap sehat dan tumbuh subur, mengurangi kemungkinan kelalaian perawatan. Dan yang terakhir yaitu transparansi data real time. Fitur monitoring visual melalui LCD memberikan data kondisi kebun yang akurat, memungkinkan pemilik mengambil keputusan lebih baik tanpa merebak-rebak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan dan mendemonstrasikan simulasi yang kami buat. Baik, di sini kami menggunakan library dari DHT, Wire, Liquid Crystal, Wi-Fi dan HTTP client. Lalu di sini untuk Wi-Fi-nya kami menggunakan Walkway Gas dan server URL-nya ini tersambung ke backend kami yang telah kami sambungkan melalui port 5000 ke salah satu layanan service dari Microsoft. Lalu di sini kami menggunakan define untuk mendefinisikan
keseluruhan sensor seperti contohnya di sini di AP22 ada LCD juga. Lalu untuk serial monitornya berada di 115.200 yang dimana seluruh sensornya akan menampilkan output. Oke, di sini ada connect WiFi yang seperti tadi terlihat bahwa LCD menampilkan connect WiFi-nya. Lalu di sini membaca sensornya yang dimana untuk soil moisture integer, LDR integer, temperatur dan humidity-nya baru float. Dan dimana jika temperatur dan humidity-nya bukanlah nomor, maka serial akan menuliskan data error. Lalu untuk display pada LCD-nya, di sini LCD akan mendisplaykan sebagai titik awalnya 0,0 untuk temperatur dan humidity, dan untuk soil moisture dan LDR-nya akan diset titik awalnya 0,1, yang dimana soil moisture-nya titiknya 0 dan LDR titiknya 1. Dan di sini akan dikirimkan ke server berupa JSON yang dimana hasil tadi itu akan dikirimkan kepada Firebase, lalu Firebase akan mengirimkan ke front end. Nah, semuanya itu dibaca dalam 2 detik sekali. Oke, baik, di sini merupakan database-nya yang dimana jika salah satu entitasnya berubah, salah satu angka dari entitasnya berubah, maka database akan membacanya itu dan menggantinya. Seperti contohnya di sini soil value-nya, seperti contohnya soil value-nya dari 4000 kita turunkan menjadi kurang lebih 3000, maka dari waktunya akan membaca 2 detik dan akan dikirimkan ke database-nya. Oke, di sini udah 2700, maka harusnya di sini soil moisture-nya akan berubah menjadi 2762. Oke. Lalu di sini untuk front end-nya sendiri sama seperti sebelumnya. Oke, baik, yang pertama akan dicoba jika soil moisture-nya 0, maka yang awalnya water pump sistemnya idle atau standby maka akan aktif. Dan di ujung sini nanti bakal ada notifikasi kalau tanahnya kering. Oke, udah hidup dan tanah kering. Nah, ini kan karena suhu kritikal, karena suhunya lebih dari 38, maka akan saya ubah menjadi 30, kurang lebih 30. Maka suhu kritikalnya akan hilang dan cooling fan sistemnya akan mati atau standby. Jika suhunya di bawah 30, maka peringatannya akan hilang. Karena ini 30 derajat, maka akan ada suhu hangatnya. Kipasnya tetap aktif. Dan untuk soil moisture sendiri, jika 2000 atau 3000, maka
keringatannya akan hilang. Oke, untuk suhunya tadi sudah hilang, maka tinggal tanah kering. Dan di sini cooling fan sistemnya juga mati atau standby, tidak aktif seperti tadi. Oke, sistemnya normal. Oke, selanjutnya ini merupakan front end dan back end-nya. Untuk front end sendiri kami menggunakan React.js. Lalu untuk servernya kami menggunakan Node.js Express. Lalu di sini kami menghubungkan ke port 5000 yang di sini visibility-nya public, maka akan mendapatkan address seperti berikut yang akan tertera pada walkway-nya juga. Nah, untuk tampilan backend-nya seperti ini. Lalu untuk di walkway-nya kan seperti ini. Baik, sekian presentasi dari kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.